Halo, perkenalkan nama saya Dinda Permata, biasa dipanggil Dinda. Saya asal dari Kabupaten Semarang, sebuah kota di Jawa Tengah. Saya adalah lulusan S1 Akuntansi Universitas Diponegoro di tahun 2021 dengan judul skripsi yang saya ambil adalah prediksi finansial distress menggunakan variabel keuangan dan variabel non-keuangan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Selama berkuliah, saya aktif organisasi dan aktif untuk event-event di dalam kampus itu sendiri. Saya adalah aktif untuk organisasi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro di tahun 2018 sampai 2019 sebagai bendahara. Lalu saya juga aktif di komunitas Jago Akuntansi Chapter Jawa Tengah sebagai sekretaris pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Selain itu, saya aktif di berbagai event-event internal kampus, yaitu contohnya adalah orientasi di Diponegoro Muda di tahun 2018 dan di tahun 2019, LKM MPD. Lalu saya juga aktif di event-event seminar sebagai panitia dan event-event lomba juga sebagai panitia. Saya di sana belajar banyak hal, yaitu pertama di communication, saya juga belajar di time management, leadership. Saya juga mendapatkan banyak jejaring-jejaring organisasi yang membuat saya punya pertemanan, pergaulan yang sangat luas. Selama saya lulus selama 2 tahun ini, saya bekerja di berbagai perusahaan. Perusahaan terakhir yang saya bekerja di PT Waskita Karya Persero di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli, sampai 2023 di bulan Juli. Di sana saya bergabung sebagai manajemen trainee. Di sana saya ada OJT 6 bulan, di mana saya 1 bulan inkas dan saya ada 5 bulan rotation, di mana saya bergabung untuk infrastruktur 3 division. Saya selama OJT itu saya juga sempat untuk ke project, yaitu project yang saya ikuti adalah revitalisasi halte Transjakarta paket A yang ada di Jakarta. Contohnya pembangunannya ada di halte Cawang Cikoko dan lain sebagainya. Setelah itu OJT selesai, kita ada masa fit proper untuk masuk ke PTT, dan setelah itu saya ada permanent placement. Saya permanent placement di proyek yang ada di infrastruktur 3 division, yaitu proyek yang biasanya adalah proyek-proyek EPC, di mana saya tergabung di project untuk IPA B2B Palembang, di mana dia adalah pembangunan saluran pembuangan yang sebelumnya akan diolah sebelum dibuang ke sungai. Pembangunannya sendiri kan ada di Palembang. Salah satu titik pembangunan kita ada di Pasar 16 Ilir. Di sana saya sebagai Site Administration Officer. Saya di sana belajar banyak sekali hal. Tidak cuma di bidang accounting and finance, saya juga belajar di bidang lainnya. Di sana salah satu job description saya, bukan satu sih, banyak job description saya juga belajar untuk verification dokumen, lalu saya juga melakukan perhitungan PPh, melakukan penjurnalan di SAP, baik itu jurnal hutang, jurnal bayar, jurnal pengeluaran kas. Saya juga belajar tentang preparation dokumen untuk melakukan sentralisasi, karena di kita sendiri adalah pembayaran melalui sentralisasi. Sentralisasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pusat kepada vendor-vendor yang ada di project. Lalu setelah itu kita juga ada namanya tax report. Tax report ini kita lakukan di setiap bulan kepada division. Lalu di sisi lain, selain itu saya juga sebagai cost control di project, budgeting di project, saya juga sebagai petty cash. Petty cash di project sendiri ada berbagai macam. Saya pemegang petty cash besarnya di project. Selain itu saya juga share beberapa petty cash untuk di beberapa bagian di project sendiri, agar mereka bisa mengelola uangnya dan mengelola kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Selain di bidang finance accounting, saya juga belajar banyak hal di bidang human resource development, dan saya juga belajar di bidang viral. Sebelum saya bergabung di PT Waskita Karya, saya sempat bekerja di PT Selalu Cinta Indonesia. PT Selalu Cinta Indonesia sendiri itu adalah salah satu manufacturing sepatu yang ada di Jawa Tengah. Dia memproduksi sepatu-sepatu untuk ekspor. Contoh merek dagangnya adalah Nike, Converse, dan lain sebagainya. Di sana saya bergabung dari bulan Desember 2021 sampai Juli 2022. Saya tergabung menjadi di bagian cost accounting. Cost accounting sendiri adalah bagian dari accounting material, di mana kita akan mencatat semua material yang ada untuk persiapan produksi. Di pekerjaan saya di sana,
pertama saya adalah melakukan verifikasi berkas. Verifikasi berkas ini saya melakukan verifikasi berkas GRN dan verifikasi berkas payment. Berkas GRN sendiri adalah berkas yang dibuat oleh tim warehouse, di mana berkas itu mencatut tanggal kedatangan barang, mencatut nama vendor, mencatut harga, jenis, kode, dan juga selain itu ada satu lampiran lain lagi, yaitu adalah surat jalan. Surat jalan di sini berisi adalah cap rubber, itu atau cap yang biasa diberikan oleh bea cukai karena kebetulan kita adalah perusahaan ekspor. Lalu kita juga ada cap security dan juga cap dari vendor itu sendiri. Lalu kita cocokkan. Lalu kita juga melakukan verifikasi payment. Verifikasi payment ini biasanya payment yang dibuat oleh tim purchasing. Setelah itu dokumen data biasanya kita akan mencatat dulu adanya jurnal GRN. Jurnal GRN itu untuk jurnalnya sendiri adalah material per akun utang material, di mana sistem yang kita gunakan itu sangat berbeda dengan di Waskita. Kalau di Waskita saya menggunakan sistem SAP, dan untuk di perusahaan ini kita menggunakan sistem internal perusahaan ini yang menurut saya tidak kalah dengan SAP itu sendiri. Lalu setelah itu kita melakukan penyataan payment. Penyataan payment ini dilakukan setelah kita bisa mencatat hutang di GRN. Penyatatan payment, utang payment adalah utang material pada utang payment. Lalu setelah itu kita akan melakukan budget. Budget ini kita lakukan untuk melihat mana-mana saja yang harus kita bayar dan kita serahkan ke finance. Nanti finance akan meng-ACC, lalu kita akan menyiapkan berkas untuk kita lakukan pembayaran itu sendiri. Pada akhir masa closing kita akan melakukan verifikasi mana-mana saja GRN yang belum terdapat payment. Biasanya nanti kita akan follow up ke purchasing, karena di perusahaan itu sendiri faktur pajak itu akan expired selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia sudah 3 bulan tetapi kok belum ada paymentnya, kita akan follow up, atau nanti untuk yang akan expired di bulan depannya maka kita akan follow up terus. Lalu selain itu saya juga akan rekonsiliasi dengan pihak warehouse tentang material kedatangan, di mana kita harus mencocokkan nih materialnya tuh sama apa tidak, mulai dari kodenya, jenisnya, jumlahnya. Nah, nanti kalau memang sudah sama semua, kita akan melakukan closing itu sudah selesai di bagian cost accounting sendiri. Lalu kita serahkan ke atasan saya untuk melakukan loss and profitnya. Oke. Demikian adalah video singkat saya. Terima kasih.